Mhm. Dan saudara, untuk mengetahui proses rekapitulasi hasil pemilu 2024, kita akan sapa ada rekan saya, ini Putu Trisnanda yang ada di bagian lain dari kantor KPU RI. Putu, yang terakhir yang kita lihat adalah hasil rekapitulasi atau proses rekapitulasi suara yang ada di Sorong. Ini menghambat proses rekapitulasi suara Provinsi Papua Barat Daya. Apakah ini juga kemudian berdampak pada penghitungan suara nasional? Ya, selamat sore, Medop dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang KPU RI masih terus melakukan proses penghitungan suara meskipun ada provinsi, salah satunya adalah dari Sorong, dari kota Sorong maksud kami, yang kemudian mengalami kendala karena proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kotanya ini mengalami hambatan begitu ya. Tetapi proses penghitungan suara dari beberapa provinsi yang lain ini terus dilakukan sampai dengan hari ini, bahkan sudah ada 16 provinsi yang sudah dihitung, direkap, dan kemudian juga suaranya sudah dinyatakan sah. Target dari KPU sendiri ini juga selesai sebelum tanggal 20 Maret 2024, di mana pada tanggal 20 Maret harapannya memang KPU ini sudah mengeluarkan hasil akhir dari rekapitulasi tingkat nasional. Yang kemudian terjadi di Sorong ini juga sudah informasikan dari pihak Sorong sendiri, dari KPU tingkat Provinsi Papua Barat, yang berharap pada tanggal 14 Maret 2024 ini juga sudah bisa mulai melakukan proses penghitungan suara, sehingga di tanggal 14 Maret itu suara sudah bisa bergeser dari Provinsi Papua Barat dibawa ke Jakarta untuk kemudian dihitung langsung di gedung KPU RI. Lebih lengkapnya lagi terkait dengan target selesai proses rekapitulasi suara di tingkat nasional, berikut pernyataan dari Komisioner KPU Ajus Melas. Kalau target kami malah sebelumnya, misalnya apakah mungkin nanti tanggal 18, karena kan kita juga pantau perkembangan yang di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung, tapi relatif sekarang sudah selesai bagian-bagian akhir. Jadi sekarang tinggal nanti biasanya kalau mereka selesai, kemudian kita kasih jeda waktu 1-2 hari untuk rehat atau menyiapkan beberapa hal, tapi mungkin kalau misalnya untuk kedepannya mungkin sehari cukup kan. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana pernyataan ataupun juga optimisme dari KPU RI, nampaknya ini bisa diselesaikan sebelum tanggal 20 Maret 2024. Seperti juga hari ini proses penghitungan dilakukan dalam 2 panel A dan juga panel B, di mana panel A ini sedang melakukan rekapitulasi untuk Sulawesi Utara dan juga Sulawesi Barat, sementara di panel B ini tengah berlangsung proses penghitungan suara untuk Jawa Timur. Medop. Oke, itu juga menarik ya, Putu. Selain ada provinsi lain, 16 provinsi Anda tadi bilang untuk penghitungan suara tingkat nasional, artinya masih ada kurang dari setengah jumlah provinsi yang di Indonesia masih dihitung proses penghitungan suaranya. Kalau untuk Jawa Timur sendiri, apakah sudah ada hasilnya, Putu? Ya, sampai dengan saat ini proses penghitungan untuk Jawa Timur sendiri di tingkat pemilihan legislatif atau di tingkat legislatif memang masih berlangsung. Tetapi kalau untuk di tingkat Pilpres, tadi kita sudah melihat juga menyaksikan bersama-sama bagaimana kemudian proses rekapitulasi ini berjalan begitu ya. Kalau kita lihat untuk Jawa Timur sendiri, Prabowo Gibran masih unggul, kemudian diikuti oleh pasangan nomor urut 1, yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Lalu di urutan ketiga ini ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tetapi kalau kita bicara soal pemilu, tentu saja ini bukan hanya tentang pemilihan presiden saja, tetapi juga berkaitan dengan tingkat legislatifnya. Tadi yang sudah dihitung adalah Jawa Timur 1 dan juga Jawa Timur 2, sementara yang juga sedang berproses adalah Jawa Timur 3 dan seterusnya ini masih terus dihitung dan juga dicek, karena kalau kami lihat memang ada sedikit keberatan begitu ya yang disampaikan dari saksi partai, ya ini Partai Amanat Nasional, yang meminta komisioner untuk kemudian melihat kembali beberapa keluhan-keluhan yang terjadi di tingkat provinsi pada saat dihitung begitu. Tetapi kalau kita lihat untuk Jawa Timur sendiri, nama yang kemudian menarik perhatian adalah salah satu personil dari Dewa 19, yakni Ahmad Dhani, ini nampaknya memiliki kans yang cukup besar untuk melenggang ke Senayan, karena kalau kita lihat Ahmad Dhani sendiri ini berasal dari Partai Gerindra, dan untuk Jatim 1 atau Jawa Timur 1 yang tadi sempat dihitung ini sudah berhasil partainya, yakni Partai Gerindra, mendapatkan peringkat yang paling tinggi jika dibandingkan dengan partai politik lain. Dan kalau kita lihat dari proses penghitungan suara begitu ya, mekanisme suara dari
di Dapil Jawa Timur 1, yakni yang meliputi Sidoarjo dan juga Surabaya Kota, Gerindra ini mendapatkan 3 kursi dengan 543.677 suara. Dan dengan menduduki kursi nomor 2, tentu saja Ahmad Dhani ini memiliki kans yang besar. Berbeda dengan Krisdayanti yang kemudian berada di nomor urut 7 begitu, sementara PDI Perjuangan di Jawa Timur 5 yang meliputi Kota Malang ini hanya mendapatkan 2 kursi. Kita nantikan apakah nanti di hasil akhir ketika semua perolehan suara ini sudah selesai dihitung dan dianggap sah karena tidak ada sengketa ataupun juga keberatan, nama-nama ini masih mendapatkan kans yang juga sama karena masih ada suara partai yang bisa dialokasikan ke beberapa nama lainnya. Medok, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari kantor KPU RI. Selamat bertugas kembali, Putu.